syukur matur suwun dumateng Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak pemberian yang menyenangkan kepada kita, pemberian yang tidak ternilai harganya dan menjadi kunci sukses kita dunia akhirat, yakni pemberian nikmat Islam dan nikmat iman. Tidak kalah pentingnya juga nikmat kesehatan pun juga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini tentu hari yang baik, tempat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha baik menjadikan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah ingkang berbahagia, ada titipan salam dari guru kita Al-Ustaz Al-Habib Husin bin Alwi bin Akil Probolinggo yang pada malam hari ini tidak bisa hadir karena sakit habis dari dakwah keliling safari maulid di Kalimantan. Tidak mengurangi hormat khidmat pada malam hari ini beliau bisa hadir, Habib Ali bin Husin Al-Habsyi yang dulu juga pernah taklim di masjid kita ini. Semoga beliau, guru kita Al-Ustaz Al-Habib Husin, diberikan kesembuhan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menyertai kita di program-program masjid dan program majelis taklim wal maulid, khususnya yang ada di Dusun Jenengan ini. Begitu juga kepada guru kita Habib Ali bin Husin Al-Habsyi. Para bapak, para ibu ingkang berbahagia, di kehidupan yang singkat ini merupakan satu keinginan bahwa kita ingin sukses, kita ingin bahagia, kita ingin merasakan fasilitas kemudahan, kecukupan, kelancaran, dan berbagai sesuatu yang menyenangkan. Disampaikan oleh Habib Husin mungkin 3 minggu yang lalu, ketika kita ingin apa yang diharapkan bisa tercapai dan digapai, kita ingin diberikan kemudahan, itu tentu kalau kita diberi petunjuk oleh Allah. Kita ingin diberikan kecukupan oleh Allah, dan kita ingin selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengaruh-pengaruh jelek yang ditimbulkan dari setan kita dihindarkan oleh Allah. Oleh karena itu kemarin disampaikan, ketika seseorang keluar dari rumahnya hendaklah meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Idza kharaja ahadukum minal baiti, idza kharaja, ketika keluar seseorang dari rumahnya, maka bacalah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Orang itu akan mendapat 4 keistimewaan. Alhamdulillah, Masjid Al-Misbah menjembatani untuk praktek itu. Insya Allah di sini ada stiker itu. Ayo, teng, jodoh teng stiker ini. Nanti dibagi, ditempelkan di pintu rumah kita, sehingga kita yang sering lupa, kalau bacaannya sih insya Allah hafal, mudah, tapi sering lupa. Insya Allah Masjid Al-Misbah menjembatani, kita tempel di rumah kita. Begitu kita keluar, kita baca, kita akan mendapat fasilitas-fasilitas 4 yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum taklim, kami mewakili takbir masjid matur suwun ingkang ageng sanget atas rawuh panjenengan sedaya, partisipasi panjenengan sedaya guna kelancaran majelis rutin setiap Ahad di awal bulan. Mugi-mugi amal panjenengan sedaya dipunrami dening Allah Subhanahu wa taala, dan tentu banyak kekurangan dari pengurus masjid keterkaitan dengan majelis dan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Kami mewakili pengurus masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para bapak, para ibu ingkang berbahagia, niki sampun siap mendengarkan taklim? Ibu-ibu siap nonton? Sing sebelah kiri siap nonton? Lu gak ketok ngadepi santai-santai.
niku dipersilakan mriko monggo menawi kepingin ngumpul, kepingin napa taklim ketika kita kelihatan yang menyampaikan kita akan lebih fokus monggo menawi dugi mriku nggih mboten napa-napa. Bapak-bapak sama siap? Siap nggih. Monggo kita pirengaken penyampaian taklim penjelasan apapun terkait dengan masalah agama sehingga akan menambah semangat kita untuk mendekat kepada Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tematang beliau Al Ustaz Al Habib Ali kula sumangkaaken. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Amma alhamdulillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barokah ini mengumpulkan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan sampai kita lupa setiap kita duduk di masjid, masuk masjid untuk tidak meninggalkan niat i'tikaf. Sampai walaupun tidak ibadah, cuma duduk saja, niat nawaitu i'tikaf billahi ta'ala 1, 2, 3 jam sampai duduk di sini, maka pulang sampai dapat fadilah pahala. Kemudian yang kami hormati, yang pertama para asatidz wabil khusus Al-Ustaz Rafiq dan para asatidz yang lain, mudah-mudahan kita punya guru diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan begitu juga para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan yang hadir Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah luaskan rezekinya, Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal. Pertama, al-fakir berat. Kata misi gua artinya apa? Satu, karena Habib Husin itu adalah guru kami, Habib Husin bin Agil. Masya Allah, antum bisa belajar sama beliau, ini udah nikmat yang besar, nikmat yang gede Pak Bu, sampai diajari ambil guru yang hebat di antara guru-guru kami, Habib Husin bin Agil. Beliau Probolinggo tapi kadang tinggalnya di Malang ya, salah satu murid daripada Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi jelas, lek gurune jelas iku enak. Lek kaya aku iki sik abu. Lek wis gurune Habib Husin, iku wis jelas. Makanya kate ganten iki apa? Kate ganten iki apa? Maka insyaallah kita akan berikan ya sedikit yang kita punya daripada apa-apa yang pernah kita pahami dari perkataan para salaf. Karena ini biasa taklim saudara. Lek tak isi ceramah maulid kayak itu temanya. Maka saya akan baca sedikit daripada kitab Imam Abdullah bin Al-Haddad, namanya Risalatul Mu'awanah. Beliau berkata dari awal kitabnya, hendaknya kita alaika ayyuhal akh al-habib bitaqwiyati yaqinik wa tahsinik. Hendaknya Pak Bu sampai nek wis mlebu jenenge agama Islam, kuatno keimanan sampean, kuatno keyakinan sampean, diapik-apikno iku jenenge keyakinan. Kalau kata Qutbil Malal Habib Abdullah Idrus, wali besar, seorang wali besar, dia memberikan nasihat kepada anak muridnya. Dia mengatakan, setelah kau ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah,
alaika bitahsini sholat. Sholatmu itu perhias, perbaiki. Alias keyakinanmu tersebut kepada Allah itu sangat mahal. Sampean wis ngucap syahadat, Pak, itu larang harganya. Kok bisa mahal harganya syahadat? Orang kalau sudah ngucap syahadat itu haram dia untuk dicelakai, haram untuk digunjing, haram untuk diribah, dirasa-rasa, haram untuk dimaki, haram untuk dikeplak. Gak oleh. Wong lek wis ngucap syahadat, pokoke ana wong wis ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, walaupun dhek iki pemabuk, walaupun dhek iki pencuri, walaupun dhek iki begal, walaupun dhek iki penzina, gak oleh digepuk sakarepe dhewe. Ndak boleh. Ndak boleh dihinakan, ndak boleh dicaci, ndak boleh dimaki. Contoh, umpama sampean ketemu umpama nok wit-witan semak-semak, ono wong zina umpama kumpul ke sekarang bawa kumpul kebo, kumpul wedhus cerah. Terus apa sing sampean lakoni? Biasane wong-wong iku digawok nang kelurahan ora diputer nang kampung. Ini dosa besar. Kenapa? Ini orang muslim satu sama muslim yang lain kalau baik, ngerti, dia punya akal sehat, hatinya tahu yang namanya rahmat, harus dia tutupi aib orang muslim yang lain. Soalnya dibuka, khususnya ibu-ibu, ojo asal lungguh titik moro rasan-rasan oleh wong wedok itu gak iso ndelok titik kesalahane tuntun majelis, kadang iso alasan iso pas untuk berkatane elek. Biasa maulid Nabi kewean, betul kan? Udah ke koma di sini cewek ini PT bergedel daging sego kuning mulai untuk tahu Bali apa rasanya? Dari maulid setahun sekali untuk tahu Bali, agak oleh. Lekis gak oleh, rasa-rasa ini gak oleh. Sampai kadang itu orang tuh kadang keceplosan kayak gak rasa-rasa. Contoh, si Jiwong cerita, kita punya keluarga datang bawa cerita ke rumah kita. Cerita halnya orang. Tuh, kini gak ngomong, cuman gini ngomong, untung itu duduk anakku. Untung itu duduk anak. Wah, ini termasuk pengerasan lah. Sampai kayak gitu. Maka kita sebagai orang muslim, lek wis ngerti ku muslim tau ngucap syahadat, sampai kudu junjung tinggi nih orang. Kenapa? Dia saya punya saudara muslim. Nabi itu pernah, sahabat Nabi ki gak kabeh. Apa jenenge kok Sayyidina Abu Bakar. Dan semua kayak Sayyidina Umar, dan semua kayak Sayyidina Utsman, dan semua kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya ono sing beling ya. Oh, lalu sahabat Nabi beling kok ono. Nabi ku sering digendungi ambek sahabat-sahabat sing beling ya ono. Ya sampai. Gak kabeh, makanya tidak bisa. Sungguh sangat mustahil bin mustahal. Apa? Sampean bisa cleaning, screening, bersihkan wilayah sampean dengan maksiat. Mustahil. Iki jenenge kamu apa iki? Gendengan. Sak gendengan sampean pengen yo apa carane sak gendengan teko pojok nang pojok gak ono wong sing maksiat nang Allah, itu tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena dikatakan oleh Imam Abi Hasan Asy'adi, kalau kita mau bersihkan kita punya tempat tanpa maksiat, terus ampunan Allah nganggur. Ampunan Allah nganggur. Ya sak gendengan dadi wali kabeh ya Allah. Apa gak puyeng? Ayo. Loh kayak gitu, Pak. Kalau sudah tidak ada yang maksiat di gendengan ini, maka Allah nganggur daripada rahmatnya Allah nganggur. Ampunan Allah nganggur.
Nabi belum mengatakan syafaatnya Nabi Muhammad juga ikutnya. Nabi nanti punya maqamul mahmud. Apa itu maqamul mahmud? Maqam yang gak punya Nabi lain kecuali hanya di Nabi Muhammad. Apa itu maqam? Maqam yang dimana Nabi dipersilahkan sama Allah untuk mensyafaati seluruh umatnya. Maka sampean kalau baca Maulid Tiba, sulusun yadkhuluna jannah bighairi hisab, sepertiga daripada hambanya Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Apa doanya? Allahumma ja'alna minhum, ya Allah dadekno aku termasuk gak hisab. Tapi ono ulama sing gak gelem mlebu surga tanpa hisab, apa iso dihisab. Lah iso dihisab. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bilang aku pengen dihisab sama Allah biar setiap orang kalau ingin bertemu sama Allah dia harus dihisab. Kalau pengen ketemu Allah nanti di akhirat harus dihisab dulu. Asal mlebu surga tanpa hisab gak ketemu ambek Allah. Tapi gini gak gelem resiko mburi lah ya kan. Golek aman. Golek nah nanti itu ada sepertiga. Nanti itu sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Itu pada waktu orang lagi puyeng, pusing, pening kenapa? Itu hari akhirat, hari kiamat yang bikin pusing sehingga orang-orang itu pengen cepat-cepat diadili sama Allah. Saking sumpah ya, miliaran dong. Itu minta diadilin semua sama Allah. Ke Adam angkat tangan. Ke Nuh angkat tangan. Ke Nabi Ibrahim angkat tangan. Ke Musa begitu juga. Nabi Musa angkat tangan walaupun dia kalimullah. Begitu juga suruh ke Nabi Isa angkat tangan. Itu pusing Pak. Itu hari sangat pusing dan sangat menegangkan. Dan yang bisa mensyafaati hanya kita punya Nabi Muhammad SAW. Terus apa? Waktu Nabi minta sama Allah, Nabi sujud sama Allah. Lama sujudnya. Kemudian itu para anbiya ulul azmi sudah duduk di sampingnya Allah SWT. Ada satu kursi di situ. Kursi yang paling dekat sama Allah, yaitu kursinya Nabi Muhammad. Mana ini Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Allah tanya ke Jibril. Apa kata Jibril? Nabi Muhammad lagi syafaatin umat gak gelem nunggu sih. Itu ketua panitia surga akhirat yang paling repot itu Nabi Muhammad. Gini ki panitia kalau kan warak di sini. Panitia berkata niku warak di nyicipi. Nabi gak nyicipi di surga. Nabi gak nyicipi. Dengan Nabi sujud sama Allah. Apa kata Allah? Irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' lak isfa'tu syafa'. Mau syafaati yang mana? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, aku minta umatku. Sehingga kata Allah, ya sudah masukkan sepertiga umatmu daripada pintu kanan tanpa hisab. Dimasukkanlah sepertiga umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Datang lagi Nabi Muhammad, lihat rupanya masih ada umatnya yang masih di neraka. Kasih orang masuk neraka. Si kalang kabut no akhirat, si gak ketemu jundrungi. Itu saking sumpahnya itu orang-orang kafir itu minta dang lagi nang neraka. Kau usah ngene suwe-suwe. Itu saking sumpahnya itu alis sangat sumpah. Ada yang mengatakan keringat itu sampai batas mata kaki. Keringat itu naik sampai dengkul, saking panasnya. Sampai pinggang, sampai dada. Ada yang sampai tenggelam dari keringat. Sampai mereka teriak, ya Allah, kalau emang kita ini jatahnya neraka, masukkan kita ke neraka. Yo wani tapi goblok. Wani tapi goblok. Disongkon neraka itu enak. Itu sampai kayak gitu. Nabi turun lagi. Habis itu lihat sujud lagi di hadapan Allah. Apalagi ya Muhammad, ummati. Aku punya umat. Sulusun yadkhuluna asulusun ya'tuna bidunubin wa khotoyakum fayughfar lahum. Kita bawa dosa segunung, dosa ghibain orang, dosa utang gak pernah bayar, puasa bolong, sholat 5 waktunya gak jelas. Itu kita bawa banyak dosa, kurang ajar. Walhasil kita bawa banyak dosa, kemudian diampuni dosa tersebut sama Allah dan masuk surga. Sebab Nabi Muhammad. Makanya kalau satu daerah mau
kebaikan tambah maksiat, maka di mana tempat pensyafaatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi ojo moro-moro sampean maksiat. Diwedeni pas maksiat mati wae payah. Ulah ngono gak apa nyekek botol. Pas nyekek botol, tek innalillah. Nah, iki parah. Pak, maksudnya apa? Maksudnya ketika Anda ketemu orang-orang yang bermaksiat, jangan sampai di hati kita mengatakan kita lebih baik dari dia. Mata kita ojo sampai ndelok, oh aku lebih afdol. Aku mulai tuku majelis. Sampai mama ndelok wong keleleran dalan. Oh gak iso. Belum tentu. Nah, maka dari itu mata kita jaga, dijogo Bu, ojo sampai ndelok wong orang ngeremeh. Ditakutkan dia orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia orang-orang muslim. Makanya diantaranya Habib Hasan Asyatiri, ada juga Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, ada juga Imam Bustami. Itu kalau mereka ketemu orang-orang maksiat, itu waktu itu lagi melakukan. Ini kisahnya sama semua. Mereka lagi jalan ketemu orang maksiat, muridnya datang. Ya jadi murid paling gaya moco kitab sedilu, sekait ibadah titi, anyar-anyar murid ndelok maksiat begini ngantem, kan ya. Waktu dia lihat orang maksiat, dia bilang sama gurunya, ya wahai guruku, ya Habib Hasan itu lihat orang-orang lagi maksiat, doakan jelek mereka. Disuruh doakan jelek. Habib Hasan angkat tangan. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, seorang wali besar, yang dimana orang yang mensolatinya tidak akan dibakar api neraka. Itu waktu dia angkat tangan, dia bilang apa? Allahumma kama faraqtahum fid dunya fafariqhum fil akhirah. Ya Allah, seperti halnya hari ini Engkau senangkan mereka di dunia, senangkan juga nanti di akhirat. Tungone gak ngono. Ambil wong maksiat doanya kayak gini. Begitu juga Habib Hasan Asyatiri. Waktu dia lagi di Abu Dhabi di Uni Emirat, itu ada orang maksiat di depannya dia. Murid-murid terus pengen nyamprong naik. Ya jenenge bule kelambian wis gak gendangan ngono. Lha iki ambung-ambungan menghadapi Habib itu muridnya sudah mau nempel, ditahan sama Habib Hasan. Sudah biarkan dia cuma doa Allahumma kama faraqtahum fid dunya fa farihim fil akhirah. Subhanallah, besoknya dua orang ini yang didoakan masuk Islam. Coba ditempel. Mari wis gak belbu Islam. Dan itu seperti siapa yang ditiru? Yang ditiru Nabi Muhammad. Kapan? Itu waktu perang Uhud. Waktu perang Uhud Nabi waktu itu terpojok karena sahabat sudah dikasih ultimatum sama Nabi jangan turun dari bukit. Tukang pemanah tapi mereka turun sehingga Nabi terpojok diserang sama orang kafir Quraisy, sehingga Nabi diserang kanan kiri depan belakang. Habis gitu Nabi terkena, dia punya wajah daripada batu atau daripada senjata, sehingga ada satu sahabat namanya Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, doakan jelek untuk mereka. Mereka sudah kelewat batas. Doakan jelek untuk mereka ya Rasulullah. Rasulullah cuma doa apa? Rasulullah cuma bilang, innama bu'istu ma bu'istu la'anan wala fahasan. Aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknat atau mendoakan jelek. Sampai kayak gitu Nabi Muhammad. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, kasih hidayat aku punya kaum karena mereka tidak tahu. Setelah selesai itu, Sayyidina Umar datang ke Rasulullah setelah perang Uhud. Dia bilang, untung ya Rasulullah engkau tidak doa yang jelek, kalau tidak mereka akan hancur seperti umatnya Nabi. Maka kata Nabi apa? Inna likulli nabiyyin da'watun. Setiap nabi itu punya doa pamungkas. Wa khabaqtu da'wati syafi'an li ummati yaumil qiyamah. Aku simpan itu doa pamungkas nanti di hadapan Allah untuk syafaat umatku di hari kiamat. Itu sepertiga yang doa, Pak. Kita balik lagi tuh cerita yang sepertiga doa masuk surga. Nabi lihat lagi di neraka, di neraka. Kenapa nih si ono ae? Si neraka si ono ae maksiat itu. Orang maksiat masih apa? Orang yang masuk neraka ini masih ada. Dan Nabi tahu itu umatnya. Sehingga Nabi balik lagi kepada Allah. Ada riwayat 4 kali Nabi bolak-balik ke Allah SWT.
Sujud lagi Nabi, nangis lagi Nabi. Apa kata Allah? Irfa' ra'sak, angkat kau punya kepala, wasal tu'to, kau minta akan diberi. Wa qul yusma'lak, apa yang kau katakan didengar. Isfa'tu syafa', syafaati ya Muhammad yang kau ingin syafaati. Apa kata Nabi Muhammad? Ummati. Aku mau punya umat masih ada di neraka. Apa kata Allah? Ya sudah, lakukan apa yang mau kau lakukan, lakukan. Sehingga Nabi minta mereka dimasukkan. Ya Allah, aku minta yang di hatinya ada sebesar biji sawi keimanan la ilaha illallah, masukkan mereka ke surga. Sehingga apa kata Allah? If'al, kerjakan. Sehingga perintah malaikat yang di hatinya umat Muhammad ada kalimat la ilaha illallah, masukkan surga. Dimasukkan surga. Nabi lihat lagi ke neraka. Rupanya si ono ae. Si ono besar biji sawi gitu, saya gak selamat. Si ono ae. No atine gak ono iman titik gak ono. Makanya kita diminta untuk tahsinul iman, untuk perbaiki kita punya keimanan. Setidaknya habis majelis ucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar, untuk memperbarui iman, Pak. Maka Nabi bilang, "Jaddidu imanakum." Perbarui kau punya iman. Apa bagaimana? Dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik lagi Nabi lihat, rupanya di neraka masih ada itu orang-orang yang di neraka. Sehingga datang ke Allah lagi, sujud lagi. Apa kata Nabi? Ya Rabb, aku minta separuh dari biji darah keimanan. Biji sawi wis cilik rek. Paro dadi telu ya Allah. Sencuwilik kaya ono atine keimanan la ilaha illallah, mlebu surga. Apa kata Allah? If'al, kerjakan. Masuk ke surga. Di masjid cari yang iku hitungane sing ono iman cilik iku. Yo sembayangan tahunan. Idul Fitri, poso gak melok tapi lek riyo ya buku karo bede. Lambi di tas nang bojone. Oh, jenenge seragaman, tapi ya gak poso. Salatnya cuma Idul Fitri sampai itu. Ayo kita separuh teko keiman. Masih dimasukkan surga. Iku sih dilebokno surga. Sampai Nabi lagi datang turun lagi, dilihat sama Nabi Muhammad, rupanya masih ada. Itu sampai diriwayatkan, itu yang dilihat sampai Nabi Muhammad itu sudah mukanya sudah angus. Akan sampai kalau sudah mukanya sudah angus, sudah nak kelihatan, baru nanti itu syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Baru itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan nanti itu umat-umat yang sudah tidak dilihat sama Nabi Muhammad. Kan kita mau tandai kok Pak, sampai gak duit tanda. Apa tandanya? Tandanya nanti ada cahaya di tubuh sampean, di kepala sampean, di tangan sampean, di kaki sampean. Iku bu ojo sampai tandane iku kedak-kedip. Kelap-kelip, lek isok nyentrong. Apa itu tanda? Itu tanda min asaril wudu, dari bekas wudu. Makanya ada satu sahabat orang Badui datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nanti ini kan umat banyak nih, miliaran. Emang kau tahu mana umatmu? Engkau enake Pak, ono umat Adam, ono Nuh, ono umat Ibrahim, ono umat Musa, ono umat sakmono makene sampai ero tadi ini. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, umpama ono jaran, kendaraan jaran, kon duwe jaranmu tak kelompokno ambek 100 jaran. Jaranmu iku ono tondoe, ono ndase ono sikile ono, ono tangane ono. Kira-kira kon iso niteni gak jaranmu? Apa jare wong iman? Dari sahabat Nabi, oleh urusan jaran yo niteni. Kaya ono vario Pak, ono 100 vario Jumatan. Diparkir nang masjid. Kira-kira sampean niteni gak vario sampean? Gak niteni yo ilang. Kan ngono. Pastilah ono stikere. Apa stiker NU? Apa stiker Muhammadiyah? Kan ngono. Apa stiker FPI? Apa stiker apa? Apa meneh? HTI umpama. Apa stiker TNI? Pokoknya harus stiker lah. Terus stiker apa untuk sebab? Untuk ada stiker. Pokoknya ada stikernya. Kita tahu itu motor kita.
Terus apa kata Nabi Muhammad? Kau tahu? Ya tahu. Ya begitu juga. Aku tahu umatku kan ada tandanya di tubuhnya. Apa? Urron muhajjalina min asaril wudu. Ada bekas wudu. Maka kata Nabi Muhammad, kalau bisa perbesar bekas wudumu. Maka lek wudu Pak kudu rapi. Ini garisnya apa namanya? Horizontal sama vertikalnya dari atas ini sampai dagu. Apa ini? Atasnya membasuh wajah dari kuping. Ini kuping ibu apa ibu? Apa jadi gigi? Ayolah apalah bahasanya. Sampai nang gini. Ojo setengah tok wudu setengah tok ojo. Oh, sempurna no Pak. Apalagi tangan, membasuh tangan. Basuh tangan itu dari ujung sini sampai siku, itu standarnya. Tapi Nabi minta biar tidak kelap-kelip nanti di hari kiamat, tinggikan sampai apa yang jenenge? Bahu, lengan, sampai ke atasnya Pak. Kalau kepala membasuh rambut, masuk ba'dur ra's. Ikil Imam Syafi'i siji aja cukup. Siji sah. Sampai punya rambut satu, mama gak gelem. Sampur rambutnya mari apa semuting banget. Semuting napa iku wedok biasane wedi rusak rambutnya. Terus siapa wuduke basuh rambutnya? Cuman jupuk ambil tangan siji tok ini. Tek 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 tek. Bu, basuh rambut iki lho Bu. Sampai cuman siji satu jari dia. Sampai masukkan ke air, perlu dikitkan tok. Cukup. Tapi Nabi itu minta biar kepala sampean itu ada bekas cahaya, sehingga nanti Nabi Muhammad itu titeng di sampean. Bagaimana? Membasuhnya seluruh kepala. Ya apa bek mosok digambar enggak ono carane. Ono cara? Ya apa carane? Carane itu dua tangan sampean masukkan ke air, kemudian apa jenenge iki? Jempol. Ambil jempol, didekek nang kene. Ini temukan, jari sama jari ditemukan. Kemudian ditarik ke belakang. Habis itu tarik lagi ke depan. Itu 3 kali. Cek apa? Cek ketok, cek gak kelap-kelip engko no akeh. Tek kelap-kelip Pak payah. Golek iku lho, sampe coba lah. Umpama kunci sepeda motor sampean hilang, pas dengan goleki apa itu? Legolok cahaya. Tapi kalau nyentrong, itu kelihatan. Makanya Nabi itu kalau sholat subuh, sebelum sholat subuh ada namanya doa fajar. Apa doa fajarnya yang Nabi nggak tinggal? Allahumma ja'alni nura. Ya Allah jadikan aku cahaya. Sam'i nura, basari nura, sya'ri nura. Rambutku jadikan cahaya, mataku jadikan cahaya, depanku jadikan cahaya, belakangku jadikan cahaya, atasku jadikan cahaya. Nabi sampai ke waj'alni nura, seluruhnya jadikan cahaya. Kenapa Nabi minta jadikan cahaya? Cik sampean isok ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, karena Nabi Muhammad itu nanti yang paling terlihat di hari kiamat. Maka sampai Nabi waras, wong sing gak ndelok aku ciloko. Celaka Pak. Gak bisa lihat Nabi Muhammad itu celaka. Itu syafaat Nabi itu sampai nanti di akhir syafaatnya, sampai Nabi minta sama Allah, ya Allah aku minta ya Allah itu umatku masih ada di neraka. Wis keimanan iki wis gak ono meneh. Dibagi telu bisa gak ono teko atine keimanan. Aku minta ya Allah yang mulutnya pernah mengucap la ilaha illallah. Sentau ngucap, cuma ngucap. No artinya gak ada iman. Jadi kita gak sembahyang, tahunan juga gak sembahyang. Tahunan gak sembahyang. Pokok pas tahlilan melo. Kan tahlilan ono la ilaha illallah. Makanya gak tahlilan bahaya sampai apa meneh tahlilan tekonik cuma kari berkatane ke ojo. Teko awal cik selamat. Soalnya bocor la ilaha illallah itu awal Gak pertengahan lah, biasa udah Yasin dibik kan. Sampai nanti tuh kayak gitu. Ya Allah aku minta ya Allah umatku yang pernah ngucap la ilaha illallah, masukkan mereka ke surga.
Apa kata Allah? Iku bagianku, itu bagianku. Sehingga di bab fa'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasani bi sa'adah kaman kadzdzaba bi wadkhilul jannata bi rahmati. Sehingga bilang sama malaikat itu orang-orang yang pernah mengucap la ilaha illallah masukkan ke surga. Aku tidak akan samakan sama orang-orang yang mendustakan aku. Fadkhilul jannah bi rahmati, masukkan surga karena rahmat. Berkat Nabi Muhammad. Itu berkat Nabi Muhammad itu inti Nabi Muhammad itu. Dia punya misi terbesar, ya apa seluruh umatnya masuk surga. Wis Nabi koyo ngono aja dikafir-kafirno. Wong maca tahlil kafir, mulitan kafir, Jumatan adzan loro kafir, repot iki. Kabeh kafir surga dipek dhewe lah, sepi surga. Surga sepi wis gak enak. Tempat sepi enak apa gak? Gak enak. Kuburan kan sepi gak? Sepi gak enak. Tapi lek mau seneng kan? Rame. Coba ibu-ibu 5 jam nok gak kroso. Orang rokok pegel ya sikilku ya. Kan ngono. Coba ya. Pasar, kan lihat ibu-ibu itu kalau ke pasar sudah ditulis beli sapi, beli bayam, beli ikan. Mlebu pasar iku lek dituku iki iso setengah jam tok. Itu kebanyakan juga. Tapi mlebu subhanallah 2 jam. Kok delok panci. Mulai ku iwak gak dituku, bayam gak dituku, kangkung gak dituku. Sing dituku yo klambi, benges, bedak. Lho ndi mah blonjoan iki yo ali. Padahal 2 jam lo pasar. Kenapa? Karena rame. Surga itu rame Pak, tak sepi. Itu orang-orang yang ngafir-ngafirkan orangnya ya Allah, bingung bisa. Bingung bisa. Karena dia tidak punya rasa rahmat. Karena Nabi itu punya rasa rahmat. Dan Nabi itu punya sahabat-sahabat yang beling. Ada dulu kalau sampean sering tuh kisahnya Nuaiman. Nuaiman itu beling. Tapi apa? Dia itu pemabuk. Sahabat Nabi, tapi dia pemabuk. Nah, mabuk sekali ditarik sama sahabat-sahabatnya. Ya Nabi Nuaiman mabuk, dipecut 40 kali, digepuk. Ada riwayat 80. Besoknya lagi dia janji, ya aku gak mabuk. Ngeletek meneh mabuk meneh. Digeret meneh ambil sahabat. Iki Nabi mabuk, dipecut meneh. Sampai ketiga kali sahabat ngamuk, laknat gekon. Nabi marah waktu dengar itu. Latal anu, jangan kau laknat ini Nuaiman. Fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Dia punya hati cinta sama Allah dan Rasulullah. Sampai kayak ngono. Jadi ojo sampai ngilokno wong lek wis Islam, wis syahadat ojo diilok. Padahal belum beling. Itu Nabi itu pernah diganyang gitu. Mama saiki kok ono wong dodol bakso, Pak. Dia orang miskin. Teko nang dodolan bakso. Nabi lagi nunggu sampai sahabat-sahabat iki. Bakso pesen 5. Pesen Nabi Muhammad. Kok kirim menang ngono yo. Situ piring gaya aku jadi. Mari makan sama-sama sama Nabi. Habis makan mulai dimik deh. Wong bakso mang teko dibutuh wonge mang. Nabi Muhammad mana tuh wong? Ini belum dibayar Nabi Muhammad. Kata yang bayar sampean, kapan? Aku gak mau pesen. Lu Nuaiman kan mau jadi sampean. Iku sampai gak ngono ganyang. Gak sampai ngono. Setiap sahabat diganyang sama dia. Sampai zamannya Sina Utsman. Ono wong buta tuh masjid biyen Pak, ono toilet. Jadi wong nek kate ngoyo kudu nang padang pasir itu, ke tempat tanah. Nuaiman iki mang delok. Jadi ada yang seneng ganyang, kan ono kan? Wong jahil iku ono aja. Dek ndelok wong tuwek mang kok kebelet ngoyo tak muni ngoyo ta? Iya. Kene tak duduk nang tempat toilet, iya duduk nang tempat toilet. Digok, Pak. Jenenge wong butuh gak ora apa-apa. Digok nang ndi? Digok nang pengimaman. Untuk pengimaman, iki toilet muyo nang kene. Oh iya Pak. Ono sahabat rame, wah ditekani dianggo dikepuk, Pak. Iki pengimaman. Ojo ngoyo nang kene kurang ajar kali iku Pak duduk nang kene. Sopo duduk nang kene? Nuaiman. Wah, pas ketemu aku tak pentung kali. Ngamuk Pak, kurang ajar Pak.
Subhanallah meneh Aiman delok meneh. Wong sing buta iku lho. Pak, apa? Sampeyan pingin lho, sing wingi dudukno sampeyan tempat toilet di pada pengimaman. Iya, ndi? Tak keprok indas iki. Aduh, wong lagi ngaji iki. Kok ada satu orang lagi ngaji. Siapa orangnya? Sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Iki lho wong ini ngarepmu iki. Iki pura-pura ngaji, keprok ndas. Langsung dikeprok. Sampai tersebar bahwasanya Sayyidina Utsman kena pukul. Amirul Mukminin yudrop. Sayyidina Utsman kena pukul kepalanya sama Nuaim. Sampai kamu beli ini kayak. Tapi Nabi kasih titel di hatinya, innahu yuhibbullah wa rasul. Dia cinta sama Allah dan di hatinya cinta sama Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sampean yang sudah mengucapkan kalimat syahadat diperbaiki lagi dan dikuatkan lagi dan diperbarui dengan mengucapkan setiap kali habis majelis, habis sholat, jangan kurang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ope kuno tahlilan, ope kuno majlisan, pokoknya jangan sampai kurang. Satu harinya kalau bisa 100, kalau bisa 50, alhasil minimal 5 sehari. Jangan tinggalkan kalimat la ilaha illallah. Makanya biasanya itu ada di majelis-majelis habaib itu ada ihtitam dengan zikir. Sampai nek hadir hall iki pasti ono ihtitamnya dengan zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ada kali. Itu saking rahmatnya itu orang-orang habaib atau asatid atau kiai agar orang yang mengucapkan tersebut pasti masuk surga. Coba wong sak niki genengan iki dijak hadir tahlilan, pokoknya ngucap la ilaha illallah, kan masuk surga kabeh. Walaupun yang minum titik enggak apa-apa. Seminggu rong minggu nok neraka ya sih. Lek kuat. Mudah-mudahan kita enggak pernah masuk neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka. Bagaimana caranya? Jauh daripada neraka, jangan lepas daripada majelis. Apalagi ada sudah pembimbingnya, ada Ustaz Rafiq, ada Habib Husin bin Aqil lebih dulu kita. Itu jangan ditinggalkan walaupun 1 bulan sekali. Itu jangan ditinggal. Nanti di situ ada ilmu-ilmu penangkal daripada neraka. Nah, terakhir kita akan berikan sesuatu yang penangkal daripada neraka. Setiap habis sholat jangan tinggal wirid Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, adokno aku tekon neraka. Itu setiap orang yang baca itu, neraka bilang sama ya Allah, ini orang tidak senang sama saya, jauhkan dari saya. Neraka sama Allah, Allahumma ajirna. Maka di masjid itu kudono wiri tak coba di assalamualaikum lut sekarang ceritanya siapa ceritanya hari assalamualaikum buyar ya gak jelas sama sedikit orang wiritan kan. Alhamdulillah kalau kita ambil ya, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat kepada Allah. Saya mohon ampun. Adzan ya Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian tentang pentingnya mengucapkan zikir la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah selalu melazimkan setiap harinya itu zikrul istighfar, zikrul tauhid, zikrul asmaul husna, zikrul shalah ala nabi, zikrul asmaul husna. Ada 5. Alhamdulillah banyak sekali yang disampaikan terkait masalah fadilah, keutamaan membaca zikir tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, mari majelis malam ini kita tutup dengan ucapan la ilaha illallah, diawali dengan miftahul jannah. Kunci untuk membuka surga adalah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disampaikan maqala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kehidupannya dipungkasi dengan ucapan la ilaha illallah, dia dipastikan masuk surga. Alhamdulillah, semoga malam ini menjadi berkah untuk kita bisa mengamalkan dan kita bisa menyampaikan. Matur suwun teman-teman Habib Ali bin Husain Al-Habsyi. Para bapak, para ibu, ini ada yang perlu dibagi nanti oleh petugas Pak Qasim dan yang lain ya. Ini untuk praktek menjembatani kita doa ketika keluar rumah ya. Disampaikan oleh beliau akan mendapat 4 keuntungan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini insyaallah ada 300, satu rumah satu ya. Aku melok 6 monggo. Insyaallah ya. Ini monggo dibagi, saya juga ambil biar laline hilang. Terima kasih. Ini ada konsumsi, monggo petugas sampun ibu-ibu. Matur suwun ngapunten, kita akhiri majelis ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga hajat kita dimudahkan oleh Allah, kesalahan kita diampuni, kebaikan kita diterima, keluarga kita yang sudah meninggal diampuni oleh Allah, mendapat nikmat dalam kuburnya, dan siapapun yang ikut berpartisipasi mugi-mugi diberkahi sehat, diberkahi lancar, lan dadosaken istiqomah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim